Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang akad saf. Nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama Adnan Hamidi dengan NIM 55522000158. Yang kedua ada Lewis Binsar Hangoluan dengan NIM 55522000033. Yang ketiga ada Muhammad Faik Nugraha dengan NIM 55522000088. Yang terakhir ada Muhammad Faris, yaitu saya sendiri dengan NIM 55522000101. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke pembahasannya. Di sini kami akan mereview skripsi yang berjudul Analisis Sistem Pertukaran Valuta Asing Akad Al-Sarf pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismu dengan peneliti yaitu Ikram Miftahul Jannah dengan NIM 1057311320016. Bulan terbit skripsi ini yaitu pada bulan Oktober. Tahun terbitnya yaitu tahun 2020. Selanjutnya pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan yang kelima penutup. Selanjutnya kita akan ke materi yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakangnya, mata uang dari suatu negara dengan negara lainnya berbeda-beda. Sebagai alat pertukaran yang sah, sarana pertukaran mata uang mengharuskan adanya kesetaraan nilai mata uang dari suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup terhadap perolehan barang maupun jasa. Hal inilah yang disebut dengan perdagangan internasional. Dengan adanya perdagangan internasional mengharuskan adanya suatu pasar valuta asing. Sebagai negara berpenduduk mayoritas negara agama Islam, diperlukan perhatian khusus untuk mengatur sistem layanan jasa keuangan tersebut berdasarkan syariat agama Islam. Terdapat 14 bank umum syariah di Indonesia sepanjang tahun 2020. Namun, tidak semua bank umum syariah melakukan transaksi pertukaran valuta asing. Dari ke-14 bank umum syariah, hanya 3 bank yang melakukan transaksi valuta asing, diantaranya yang pertama PT Bank Muamalat, yang kedua PT Bank Syariah Mandiri, dan yang terakhir yaitu PT Bank Negara Indonesia. Transaksi pertukaran valuta asing dapat memberikan imbal jasa atau fee-based income pada PT Bank Syariah. Alasan peneliti melakukan penelitian pada Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismu karena memiliki nilai aset mata uang asing yang cukup besar untuk melakukan transaksi pertukaran mata uang asing walaupun baru menjalankan transaksi pertukaran mata uang asing selama 1 tahun. Tetapi Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismu mampu menghasilkan fee-based income yang melebihi total aset Kota Makassar melebihi total aset yang tersedia, dan Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismu juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan travel yang terkenal di Kota Makassar, salah satunya PT Prima Unggul Global, yang mengakibatkan transaksi pertukaran mata uang asing pada Bank Syariah Mandiri KCP Makassar cukup dikenal. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah ada, menemukan bahwa transaksi valuta asing pada lembaga keuangan konvensional mengandung unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam seperti riba, maisir, goror, haram, dan zalim. Sedangkan transaksi valuta asing pada bank syariah boleh dijalankan berdasarkan prinsip syariat Islam akad al-sarf. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian mengenai praktik valuta asing pada salah satu sektor perbankan syariah. Dilihat dari perspektif Islam ke dalam judul Analisis Sistem Pertukaran Valuta Asing Akad Al-Sarf pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismu. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimanakah mekanisme pertukaran valuta asing syariah yang telah dilakukan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismu. Yang kedua, apakah pelaksanaan transaksi pertukaran valuta asing sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam yang telah dihimpun dalam akad al-sarf? Lalu, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui mekanisme pertukaran valuta asing yang telah dilakukan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismu. Dan yang kedua, untuk mengetahui kesesuaian
pelaksanaan transaksi pertukaran valuta asing dengan prinsip syariat Islam yang telah dihimpun dalam Akad Al-Saf. Penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat. Yang pertama itu manfaat penelitiannya manfaat teoritis. Bagi penulis, penelitian ini merupakan pembelajaran untuk menambah wawasan khususnya tentang keuangan mengenai valuta asing pada lembaga perbankan syariah. Dan yang kedua ada manfaat praktis bagi otoritas jasa keuangan atau OJK. Penelitian ini dapat menambah referensi bagi peran OJK agar dapat meningkatkan pengendalian pada sistem pertukaran valuta asing syariah. Dan manfaat yang ketiga yaitu manfaat praktis bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. Dapat menjadi referensi atau pembelajaran bagi pembaca dan sebagai acuan bagi peneliti untuk mengembangkan dan menggali lebih banyak lagi tentang sistem pertukaran valuta asing berbasis syariah. Untuk subbab selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Faik Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faik Nugraha dari kelas 4D Akuntansi Syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan perihal penelitian terkait skripsi ASAF. Kali ini untuk bab 2 itu ada tinjauan pustaka, yang dimana terdapat sistem pertukaran valuta asing. Pada penelitian kali ini membahas mekanisme pertukaran valuta asing pada perbankan syariah berdasarkan prinsip syariat Islam. Transaksi pertukaran valuta asing yang dilakukan harus bebas dari unsur riba maupun spekulasi. Transaksi valuta asing yang boleh dilakukan adalah transaksi spot. Transaksi spot merupakan transaksi jual beli valuta asing yang dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan dalam satu tempat. Apabila transaksi pertukaran valuta asing tersebut belum selesai dalam jangka waktu 1 hari, maka waktu penyelesaian transaksi tersebut dilakukan maksimal 2 hari, karena 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian transaksi yang tidak bisa atau disebut dengan forward agreement. Mekanisme pertukaran valuta asing pada perbankan syariah dilakukan dengan yang pertama, ada nasabah pribadi atau lembaga dapat membawa rupiah ke bank atau dapat juga dilakukan dengan mendebit rekening nasabah. Yang kedua, tidak ada persyaratan khusus yang diberikan kepada nasabah. Ketiga, pertukaran yang dilakukan harus secara tunai. Lalu yang terakhir dapat dilakukan dengan pertukaran bank notes atau telegraphic transfer. Selanjutnya ada tinjauan empiris. Nah, pada penelitian tinjauan empiris mengambil dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan, yang dimana terdiri dari etika pertukaran falas dalam pasar valuta asing perspektif fikih, keterlibatan bank syariah dalam aplikasi perdagangan forex exchange atau forex, konsep pertukaran mata uang asing dalam Islam, lalu signifikan fatwa DSN MUI terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, lalu terakhir adalah hukum perbankan syariah. Nah, yang terakhir ini di dalam tinjauan pustaka itu ada kerangka pikir, di mana penelitian yang ada di dalam kerangka pikir itu disajikan untuk menggambarkan kerangka penelitian yang akan dilakukan peneliti. Adapun penelitian ini dibangun dengan kerangka pikir sebagai berikut. Yang pertama, alur itu dari Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismu. Lanjutnya ke transaksi falas. Dari transaksi falas lanjut ke dasar hukum syariat Islam, dan lanjut ke mekanisme yang menghasilkan ada dua, yaitu ke arah transaksi falas secara syariah, kesesuaian transaksi falas dengan prinsip syariat Islam, dan jadilah hasil penelitian. Itu untuk penjelasan terkait penelitian tinjauan pustaka atau bab 2. Terima kasih. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan alasan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan situasi yang sebenarnya terjadi mengenai sistem pertukaran valuta asing syariah.
Fokus penelitian. Dalam penulisan ini, penulis memfokuskan penelitian mengenai mekanisme pertukaran valuta asing syariah dan membandingkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan transaksi valuta asing dengan prinsip syariat Islam yang telah diatur dalam Al-Qansar. Lokasi dan situs penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismu. Tempat penelitian ini beralamat di lantai dasar Menara Iqra Unismu Makassar, Jalan Sultan Alauddin, nomor 259, Makassar, Sulawesi Selatan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari, yang pertama, data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh penulis sendiri. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah hasil pengamatan yang dilakukan berupa catatan, kata, dan kalimat untuk mendeskripsikan atau menjelaskan realita yang terjadi mengenai sistem pertukaran valuta asing akad al-sorf pada Bank Syariah Mandiri Makassar. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari perantara. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah informasi mengenai pertukaran valuta asing syariah akad al-sorf yang diperoleh dari media internet, yaitu website resmi Bank Syariah Mandiri. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian lapangan atau field research. Yang kedua, observasi dan pengamatan. Yang ketiga, wawancara. Dan yang terakhir, keempat, yaitu dokumentasi. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam proses penelitian, berguna untuk mengumpulkan, menyelidiki, memeriksa, mengolah, menganalisa, serta menyajikan data yang telah diperoleh secara objektif. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri bertindak sebagai perencana yang menetapkan fokus penelitian, serta sebagai pelaksana pengumpulan data, menganalisa data, dan menarik kesimpulan sesuai dengan fakta atau realita yang diperoleh. Teknik analisis. Analisis merupakan proses berpikir untuk mengolah, menelaah, memisahkan, mengelompokkan, dan memadukan sejumlah data yang dikumpulkan di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang menggambarkan pada fakta atau realita yang terjadi di masa sekarang sesuai dengan masalah yang aktual dengan mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Alasan peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif karena peneliti berusaha memahami, menguraikan, mengolah, kemudian memberikan penjelasan mengenai mekanisme sistem pertukaran valuta asing akad al-sorf pada Bank Syariah Mandiri Makassar. Prosedur analisis deskriptif yang dilakukan peneliti yaitu yang pertama, peneliti menggambarkan mekanisme pertukaran valuta asing dengan menggunakan bagan sebagai penjelasnya. Yang kedua, peneliti berusaha menguraikan mekanisme pertukaran valuta asing al-sorf dari standar operasional prosedur mengenai pertukaran valuta asing pada Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismu. Yang ketiga, peneliti berusaha menganalisis, mencatat, dan menguraikan kemudian menjelaskan dalam bentuk kalimat-kalimat mengenai mekanisme pertukaran valuta asing al-sorf yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta. Dan yang kedua, yaitu analisis komparatif. Analisis komparatif merupakan analisis perbandingan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis komparatif. Adapun alasan peneliti menggunakan teknik analisis komparatif karena peneliti melakukan perbandingan terhadap kesesuaian pelaksanaan transaksi pertukaran valuta asing berdasarkan prinsip syariat Islam yang telah dihimpun dalam akad al-sorf. Prosedur analisis komparatif yang dilakukan peneliti dalam skripsi kali ini yaitu yang pertama, peneliti berusaha mencari tahu kesesuaian pelaksanaan transaksi pertukaran mata uang asing dengan melakukan proses wawancara dengan salah satu staf Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismu. Yang kedua, peneliti berusaha untuk menemukan kesesuaian pelaksanaan pertukaran valuta asing berdasarkan prinsip syariat Islam yang dihimpun dalam akad al-sorf dengan menggunakan tabel perbandingan antara mekanisme yang dijalankan pada Bank Syariah Mandiri
KCP Makassar Unismu dengan kesesuaian berdasarkan prinsip syariat Islam. Dan yang ketiga, peneliti menguraikan hasilnya dalam bentuk penjelasan-penjelasan berdasarkan fakta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lewis Binsar. Ya, sekarang saya akan membahas bab 4 tentang hasil penelitian dan pembahasan. Secara garis besar, produk Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismu terdiri dari produk tabungan, giro, deposito, program cicil emas, pembiayaan pegawai atau pensiunan, layanan jasa operasional, dan asuransi syariah. Mekanisme pertukaran valuta asing akad al-syarf pada Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismu dapat dilakukan dengan cara pertama, kedatangan langsung pihak nasabah ke Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismu. Lalu yang kedua, pertukaran mata uang asing dengan pendebitan rekening nasabah. Lalu yang ketiga, pihak Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismu melakukan kunjungan ke tempat-tempat manasik haji atau umroh. Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismu melakukan pertukaran valuta asing sesuai prinsip syariat Islam dengan kegiatan transaksinya. Yang pertama itu bebas dari riba atau bunga. Lalu yang kedua, transaksi pertukaran valuta asing dengan tidak dapat mengangsur penyerahan mata uang rupiah maupun mata uang asing lainnya yang dipertukarkan oleh pihak nasabah dan pihak BSM KCP Makassar Unismu. Lalu yang ketiga, Penukaran mata uang untuk jenis yang sama dipertukarkan dengan nilai yang seimbang dan dilakukan secara tunai. Lalu yang keempat, penukaran mata uang dengan mengikuti nilai kurs pada saat transaksi dilakukan kemudian dikonfirmasikan ke Treasury BSM. Lalu yang kelima, nilai penjualan dan nilai pembelian yang ditetapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismu berdasarkan atas persetujuan dengan nasabah atau akadnya sudah jelas. Lalu yang terakhir, melakukan transaksi pertukaran mata uang asing secara spot. Batas waktu penyelesaian transaksi maksimal sampai jam 5 sore. Nah, di sini ada serangkaian proses pertama. Proses pertama yaitu proses cara pertama yaitu proses kedatangan langsung pihak nasabah ke Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismu. Jadi proses-proses yang pertamanya adalah yang pasti nasabah individu ataupun pihak perusahaan yang ingin menukarkan mata uang rupiah ke mata uang asing atau mata uang asing ke mata uang rupiah itu harus mengunjungi Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismu. Setelah mengunjungi bank, lalu bertemu dengan staf teller Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismu. Setelah itu nasabah pun menyerahkan mata uang rupiah ke staf teller untuk dipertukarkan dengan mata uang asing, ataupun bisa juga sebaliknya. Nasabah menyerahkan mata uang asing ke staf teller untuk dipertukarkan dengan mata uang rupiah. Lalu setelah itu staf teller Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismu menyerahkan mata uang asing kepada nasabah, atau bisa juga menyerahkan mata uang rupiah kepada nasabah jika nasabah ingin menukarkan valuta asing ke mata uang rupiah. Nah, setelah melalui proses ini maka transaksi telah selesai. Lalu proses di sini juga ada
alur dari proses kedua, pertukaran valuta asing dilakukan dengan pendebitan dari rekening nasabah. Nah, jadi mungkin sedikit mirip dengan proses yang pertama. Hanya saja ini proses yang kedua ini bukan dengan langsung mata uang secara tunai, tetapi maksudnya mata uang dengan mata uang kertas, tetapi langsung dari rekeningnya, rekening jumlah nominal dari rekening nasabah dalam mata uang rupiah. Yang mana mungkin nasabah ingin menukarkan rekening mata uang rupiahnya ke mata uang asing. Nah, jadi di sini caranya yaitu nasabah yang menghendaki mata uang rupiah yang dimiliki untuk ditukarkan dengan mata uang asing itu ya bertemu dengan staff teller Bank Syariah Mandiri KCP. Nah, setelah bertemu lalu nasabah meminta untuk menukarkan rekeningnya ke rekening mata uang rupiah ke mata uang asing kepada staff teller Bank Syariah Mandiri KCP. Nah, lalu setelah itu nanti staff teller Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismu melakukan pendebitan dari rekening nasabah tersebut untuk ditukarkan dengan mata uang asing. Nah, setelah itu setelah alur ini dilakukan, maka transaksi pun telah selesai. Itu kurang lebih proses kedua dari pertukaran valuta asing dilakukan dengan pendebitan dari rekening nasabah. Nah, di sini juga ada alur proses ketiga, yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Makassar. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu penutupan. Kesimpulan dari skripsi tersebut yang pertama yaitu pertukaran valuta asing pada Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Universitas Muhammadiyah dilakukan dengan kedatangan langsung pihak nasabah ke bank, dilakukan dengan pendebitan rekening nasabah untuk dipertukarkan dengan valuta asing, dan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Universitas Muhammadiyah melakukan kunjungan ke tempat manasik haji atau umroh. Dan yang kedua, transaksi pertukaran valuta asing yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Universitas Muhammadiyah telah sesuai dengan prinsip syariat Islam yang telah dihimpun dalam Akad Al-Sorf. Yang kedua yaitu saran, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Universitas Muhammadiyah, maka terdapat saran yang dapat diberikan peneliti. Di antaranya yang pertama yaitu sebaiknya pihak Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Universitas Muhammadiyah mensosialisasikan jasa penukaran valuta asing kepada masyarakat bahwa pertukaran valuta asing dilakukan betul-betul sesuai prinsip syariat Islam yang dihimpun dalam Akad Al-Sorf. Yang kedua, sebaiknya pihak Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismu menambah ketersediaan jenis mata uang asing. Dan yang ketiga, untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambah indikator penelitian dengan meneliti mengenai penerapan akuntansi valuta asing pada perbankan syariah. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 10 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.